Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kalau kita bisa kembali dalam program Belajar Alkitab Harian. Dan kita lanjutkan studi kita dalam kitab Imamat. Kita akan sama-sama membaca dan belajar dari kitab Imamat 21. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu pujian nomor 162 kembali, Bapa Surgawi Memeliharaku. Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelap. Dengan tenang aku pulang, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut mendru, dalam topan aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Tuhan akan memelihara kita dari saat ini sampai kita nanti bertemu dengan Dia muka dengan muka di sorga kelak. Nah, mari kita sama-sama membaca Imamat 21 dan kita renungkan bersama-sama. Katakan di ayatnya 1 ke 2. Nah, ini kita akan melihat di sini satu pasal mengenai kekudusan para imam. Oke, kekudusan di mana Tuhan telah berbicara kepada umat Israel secara umum atau seluruh umat Israel. Sekarang Dia mau berbicara kepada para imam, khusus kepada para imam. Dan kita akan melihat bersama-sama dan kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari apa yang Tuhan sampaikan kepada para imam di sini. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu ialah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki, atau perempuan, saudaranya laki-laki." Dan nanti kita akan lihat seterusnya, dikatakan di ayat ketiga, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Nah, ini berkaitan dengan tentang orang mati. Firman Tuhan katakan seorang imam tidak boleh mendekati orang yang sudah mati, menajiskan dirinya. Nah, kita lihat itu karena di pasal-pasal sebelumnya kita melihat bagaimana seorang yang terkena dengan mayat itu akan najis, dalam artian najis tidak boleh datang mendekat kepada Tuhan. Dan sedangkan para imam adalah orang-orang yang harus selalu ada di rumah Tuhan, di mana mereka harus siap sedia ketika untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan mau mereka memfokuskan diri mereka untuk melayani Tuhan tanpa ada gangguan. Oke, dan di sini tapi Tuhan juga memberikan belas kasihannya kepada mereka untuk menunjukkan bahwa Dia juga mengasihi mereka. Dan Dia mau ketika mereka sendiri atau keluarga mereka yang meninggal dunia, mereka boleh menyentuh mereka karena mereka sedang dalam keadaan berkabung. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan bukan membuat peraturan ini kepada para imam, peraturan yang bisa dikatakan berat untuk dijalani, tidak. Tapi Tuhan memberikan kelonggaran dalam artian sesuatu yang bisa dilakukan oleh para imam ketika keluarganya sendiri yang meninggal dunia dan mereka dalam keadaan berkabung. Oke, jadi kalau tadi di ayat ketiga mungkin kita sedikit bingung ketika dikatakan saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Nah, ini karena tanggung jawab. Oke, kalau perempuan itu sudah bersuami tentu dia menjadi tanggung jawab suaminya. Oke, sedangkan di sini dia belum bersuami, berarti masih bisa dikatakan bahwa dia adalah saudara dekat dan dia adalah laki-laki. Imam ini adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap saudaranya perempuan ini. Jadi dia yang pergi untuk menolong penguburan saudaranya perempuan ini. Ayat keempat dikatakan sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Dan ini bukan berarti bahwa imam tidak boleh menguburkan istrinya sendiri atau istrinya meninggal dunia dan kemudian tidak boleh dia sentuh. Bukan itu yang dimaksudkan di sini tentu. Kalau kita melihat bahwa istri adalah bisa dikatakan kerabat yang paling dekat. Tadi ayat sebelumnya kita tahu bahwa Tuhan mengizinkan kerabat paling dekat. Bahkan istri bisa dikatakan bukan hanya seorang kerabat, tapi firman Tuhan katakan suami istri itu menjadi satu. Nah, di sini jelas
Tuhan tidak juga menyebutkan bahwa ini tentang istrinya yang meninggal, tapi sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan mau seorang imam, kalau dia adalah seorang suami, dia harus menjadi seorang suami dari istri yang baik. Nanti kita akan lihat kriteria istri bagi seorang imam. Dan juga ketika dia menjadi seorang suami, dia harus menjadi seorang suami yang setia. Seorang suami yang akan menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Itu dimaksudkan di sini. Jadi ini bukan kalau istrinya meninggal, dia tidak boleh menyentuhnya, tidak demikian. Tapi Tuhan mau, kalau dia adalah seorang suami, dia harus menjadi seorang suami dari istri yang benar, yang baik, dan dia juga harus menjadi seorang suami yang baik. Ayat 5 dan 6 dikatakan janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Ini masih berkaitan dengan perkabungan. Pada masa tersebut, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ketika mereka berkabung, ini perintah bukan hanya kepada para imam. Kemarin di pasal sebelumnya kita lihat bahwa ini juga perintah kepada seluruh orang Israel. Jangan kalian berkabung seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan menggunduli kepala mereka, dengan mencukur tepi janggutnya, dan bahkan menggoresi kulit mereka, melukai diri mereka. Sebagai bentuk, pertama mereka berkabung, kedua juga penyembahan kepada berhala. Jadi orang Israel tidak boleh melakukannya. Begitu dengan para imam. Ingat, kita juga sebagai orang Kristen boleh berkabung terhadap saudara kita, orang yang kita kasih ketika mereka meninggal dunia. Tapi ingat juga dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 dikatakan kita tidak boleh berkabung seperti mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita semua memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memang sedih ketika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, tapi kita punya pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan bertemu kembali dengan mereka di sorga kelak. Makanya ketika masih hidup, mari kita sama-sama saling mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga kalaupun kita terpisah dalam dunia ini, kita nanti akan bertemu kembali di sorga bersama dengan Tuhan. Ayat ke-6 dikatakan mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allah, karena mereka yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Nah, ini adalah alasan kenapa Tuhan mau mereka melakukan hal-hal ini. Termasuk tadinya tidak boleh menyentuh jenazah ke tubuh orang yang sudah mati. Karena Tuhan mau mereka dikuduskan. Ingat kembali kata kudus, mereka dipisahkan. Mereka harus berbeda dari seluruh bangsa Israel. Nah, kalau seluruh bangsa Israel harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain, ada yang lebih khusus lagi, yaitu para imam yang harus berbeda dengan seluruh bangsa Israel. Supaya mereka bisa berfokus untuk melayani Tuhan. Dari ayat 7 dan 8 dikatakan janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal dan perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Kembali di sini Tuhan, ini yang saya katakan tadi di awal bahwa ini adalah kriteria seorang istri bagi seorang imam. Seorang imam tidak boleh beristrikan seorang perempuan sundal, atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Jadi Tuhan mau istri bagi seorang imam adalah istri yang baik, dari kehidupannya juga baik, dia juga bisa menjadi saksi yang baik, dan di saat yang sama imam juga harus menjaga keturunannya. Di ayat ke-8 dikatakan dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dia yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Nah, Tuhan mau dia, imam itu sendiri, kudus, bahkan dalam pernikahannya dengan perempuan yang kudus, dan kemudian juga menjaga keturunannya kudus. Karena keturunan para imam ini adalah yang meneruskan nantinya posisi imam besar. Jadi dia harus memastikan keturunannya juga nantinya adalah keturunan yang layak untuk menjadi para imam bagi Tuhan. Berbeda konsepnya dengan kita sekarang gereja. Hamba Tuhan itu pribadi lepas pribadi. Anaknya, kalau anaknya dia mempunyai anak, belum tentu anaknya menjadi seorang imam. Berbeda konteksnya. Tetapi bukan juga berarti bahwa anak seorang hamba Tuhan boleh berbuat sesuka hatinya atau boleh menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena kalau kita membaca kriteria para gembala nantinya di dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa dia juga harus menjadi seorang kepala keluarga yang baik. Artinya bisa menjaga dan merawat anaknya di dalam Tuhan. Jadi itu hal yang nanti kita akan baca di Perjanjian Baru. Ayat 9 dan 10, apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Ini tentu setelah seorang imam itu membesarkan anaknya perempuan dengan baik di dalam Tuhan, tapi anaknya perempuan kemudian melanggar firman Tuhan, dengan pergi bersundal, dengan pergi menjual dirinya, dengan pergi melakukan hubungan badan sebelum pernikahan. Jadi Tuhan mau
supaya ini dihindari. Oke, anak perempuan daripada seorang imam juga harus menjaga dirinya kudus di hadapan Tuhan. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Kembali ini adalah bentuk perkabungan. Oke, Tuhan tidak mau dia berada dalam posisi perkabungan. Apalagi kalau itu bukan saudaranya yang meninggal atau orang terdekatnya yang meninggal, dia harus menunjukkan selalu dirinya siap untuk melayani Tuhan. Oke, sebuah standar yang cukup tinggi diberikan Tuhan kepada para imam, bahkan dalam hal kita katakan perasaan di sini, imam harus bisa mengontrol perasaannya. Di saat dia mungkin sedih, bahkan sahabatnya, kalaupun sahabatnya yang terbaik, oke, sahabat dekatnya meninggal dunia, dia harus bisa mengontrol emosinya dan menunjukkan bahwa dia adalah seorang imam yang saat ini tengah bertugas di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan di bait suci. Tidak ada satupun bahkan perasaannya sendiri yang boleh mengganggu dia dalam pelayanannya kepada Tuhan. Dan tadi di ayat 9 juga, kalau kita melihat bagaimana seorang anak perempuan imam yang melanggar kehormatannya juga harus dibakar dengan api. Kita juga melihat di sana bahwa jangan karena dia anak seorang imam, maka kalau dia berdosa, maka itu adalah suatu hal yang bisa dikompromikan. Tidak demikian. Justru kita melihat di sini hukumannya bahkan dibakar dengan api untuk menunjukkan kepada semua orang Israel bahwa Tuhan tidak peduli itu anak siapa, itu siapa. Kalau dia melakukan dosa, Tuhan hukum. Oke, ini juga menunjukkan keadilan Tuhan, dan imam itu sendiri juga harus menunjukkan kekudusan Tuhan, yaitu dengan ketika anaknya sendiri melakukan dosa di hadapan Tuhan, melakukan dosa yang detail seperti ini, yaitu melanggar dengan cara bersundal, maka dia sendiri harus memperbolehkan atau bahkan dia ikut di dalam menghukum anaknya, yaitu untuk dibakar. Jadi kekudusan Allah itu adalah suatu hal yang harus sangat-sangat penting diperhatikan oleh orang Israel. Dan kita, apa yang kita lihat dari sini, yang kita lihat kembali, Tuhan begitu peduli dengan kekudusannya. Maka kita harus mencoba berusaha keras semaksimal mungkin dalam kehidupan kita, untuk menjaga kekudusan Allah. Khususnya kita yang menjadi para hamba Tuhan. Katakan di sini ayat 11 dan 12, janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Oke, janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya, akulah Tuhan. Nah, ini kalau kita membaca ayat 11 seolah-olah bertolak belakang dengan apa tadi yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, yaitu bahwa dia boleh kalau yang meninggal adalah orang terdekatnya, termasuk ibunya tadi disebutkan di sana. Tapi kenapa di sini dikatakan bahwa ia tidak boleh menajiskan dirinya dengan ayahnya dan ibunya? Nah, ini kembali dalam konteks yang sama dengan ayat 12. Oke, kalau kita melihat ayat 12 dikatakan janganlah ia keluar dari tempat kudus, seolah-olah dia hanya boleh tinggal di sana, tidak boleh keluar sama sekali dari bait suci. Bukan juga demikian. Oke, ayat 11 dan 12 ini berbicara tentang seorang imam yang sedang bertugas pada hari itu di bait suci, di mana satu harian full itu dia sedang bertugas di bait suci untuk melayani umat. Oke, ketika dia sedang melayani umat, dia harus menjaga dirinya kudus. Oke, walaupun pada saat yang sama, pada hari tersebut, orang tuanya sendiri yang meninggal, dia harus memprioritaskan pelayanannya kepada Tuhan. Oke, jadi itu yang dimaksudkan di sini. Baik dalam dia menajiskan dirinya ataupun bahkan dia keluar dari bait suci, tidak boleh pada saat dia sedang bertugas di hadapan Tuhan. Prioritas utama. Ini menunjukkan juga kepada seluruh bangsa Israel. Imam harus menjadi contoh. Kalau dia mengatakan bahwa kita harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita adalah Tuhan, maka dia juga harus memberikan contoh. Bahkan dalam dia bertugas, bahkan ketika kedua orang tuanya, salah satu dari orang tuanya yang meninggal dunia pun, yang menurut orang ini adalah suatu hal yang paling prioritas dalam kehidupan mereka. Tapi dia menunjukkan kepada mereka bahwa prioritas utamanya adalah Tuhan. Nah, ini pelajaran besar juga bagi para hamba Tuhan. Nah, kita mungkin tidak seperti ini dalam perjanjian baru ini. Tetapi kembali kita juga harus menunjukkan kepada semua orang bahwa prioritas utama kita adalah Tuhan. Kalau kita mau mengatakan kepada umat, kalian harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kalian, maka kita juga harus menunjukkan bahwa prioritas utama kita adalah Tuhan. Oke, jadi itu yang mau Tuhan ajarkan kepada para imam dan tentunya kepada orang Israel melalui para imam di sini. Ayat 13 sampai 15 dikatakan ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, kembali lebih jauh mengenai siapa yang harus menjadi istri daripada seorang imam, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya.
supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Jadi di sini kita melihat Tuhan mau seorang imam itu menikahi seorang perawan. Itu bukan karena Tuhan mendiskreditkan seorang janda. Karena di sini termasuk seorang janda, bukan. Tetapi karena imam ini pada masa tersebut adalah orang-orang yang sangat khusus, di mana keturunan mereka juga menjadi keturunan para imam, keturunan yang dikhususkan untuk menjadi para imam di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya keturunan mereka ini menjadi keturunan yang dijaga kekudusannya. Itu yang Tuhan mau. Jadi ini perintah kepada para imam. Nah, berbeda konsep zaman sekarang, kepada para hamba Tuhan. Tetapi para hamba Tuhan juga harus berdoa. Kalau kamu laki-laki dan kamu adalah seorang hamba Tuhan, kamu harus berdoa untuk mendapatkan seorang istri yang baik. Seorang istri yang akan menolong kamu dalam pelayananmu dan yang tidak akan membawa kecemaran di dalam pelayananmu. Banyak hamba Tuhan yang karena istrinya menjadi rusak pelayanannya. Tapi banyak juga hamba Tuhan yang dengan pertolongan istrinya, pelayanannya menjadi sangat baik. Jadi kita harus berdoa, dan kita jemaat, mungkin kita bilang, oh ini untuk para hamba Tuhan. Nah, kita sebagai jemaat, kalau kita peduli dengan gereja, kita peduli dengan para hamba Tuhan, kita doakan mereka juga, supaya mereka mempunyai seorang istri yang berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa untuk istri mereka, supaya istri mereka juga bisa berbuat yang baik di dalam pelayanan kepada Tuhan. Kita melihat di sini di ayat 16-18, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, begini setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, anggota tubuhnya maksudnya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Dan sebelum kita melihat ayat 20 dan 23, mungkin kita bertanya, kenapa orang yang cacat tidak boleh melayani Tuhan? Apakah Tuhan begitu mendiskreditkan orang yang cacat? Apakah Tuhan benci kepada orang yang cacat padahal mereka cacat dari lahir? Bukankah Tuhan yang menciptakan mereka demikian? Tuhan yang mengizinkan mereka untuk lahir dengan cacat. Tapi kenapa Tuhan kemudian seolah-olah di sini membenci mereka? Nah, Tuhan bukan membenci mereka. Di sini Tuhan hanya mau mereka tidak melayani Tuhan di bait suci atau berperan sebagai para imam. Nah, ada dua hal yang mungkin kita bisa lihat di sini yang saya percaya adalah sebagai jawaban bagi kita. Yang pertama adalah dengan kecacatan mereka, mereka tidak bisa melayani Tuhan dengan sempurna. Sementara di bait suci Tuhan mau mereka bekerja. Dan pada masa tersebut, tidak seperti pelayanan gereja zaman sekarang, di mana para hamba Tuhan kebanyakan hanya mengajar dan berkhotbah. Hanya butuh mulut untuk berbicara, mereka mengajar dan berkhotbah. Kalau dia mungkin timpang kakinya, dia masih bisa duduk di kursi roda contohnya, untuk berbicara. Kalau dia mungkin lebih pendek, dia bisa naik ke atas yang tempat yang lebih tinggi, untuk bisa berbicara. Tapi pada masa tersebut, segala sesuatunya diatur, dan pekerjaannya ribet, tidak seperti sekarang. Mereka harus mengangkat binatang, mereka harus menyembelih binatang, dan tempat di mana mereka menyembelih, tempat mereka di mana mengorbankan korban bakaran, semuanya sudah diatur, besar tingginya segala macam. Jadi akan sangat sulit bagi seorang yang cacat untuk bertugas melayani Tuhan di masa perjanjian lama. Yang kedua, juga kembali, perjanjian lama segala hal diatur dalam bentuk seremonial yang menjadikan simbol akan kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau segala simbol ini adalah simbol yang sempurna, termasuk dalam hal diri para imam. Makanya di sini ketika orang Israel datang dan melihat imamnya, dan ketika dia melihat imamnya cacat, simbolnya menjadi rusak. Simbol kekudusan dan kesempurnaan Allah yang terdapat di dalam diri para imam yang mewakili umat untuk datang kepada Tuhan, itu menjadi cacat. Sementara orang yang datang kepada Tuhan harus datang kepada Tuhan dengan sempurna. Tapi yang membawa mereka kepada Tuhan justru cacat. Jadi simbolnya menjadi rusak. Berbeda dengan zaman sekarang. Kita semua adalah para imam. Kita tidak membutuhkan seseorang untuk mewakili kita datang kepada Tuhan. Tapi dengan makna yang sama. Kalau dulu itu simbol, tapi sekarang lebih ke dalam kerohanian. Maka kita harus menjaga kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Karena kita mau datang kepada Tuhan. Lihat di sini, Tuhan tidak mau yang menjadi perantara antara dia dengan umatnya adalah orang yang cacat.
Dan demikian juga sekarang. Karena kita semua adalah para imam kepada Tuhan. Dan kita bukan berbicara, zaman sekarang, perjanjian baru kita tidak lagi berbicara tentang fisik kita yang menjadi simbol. Tapi kerohanian kita yang langsung datang kepada Tuhan. Maka kita harus menjaga kerohanian kita tidak bercacat ketika kita katakan, oh aku mau datang ke hadapan Tuhan. Oke, jadi itu yang dimaksudkan di sini. Bukan Tuhan membenci orang yang cacat. Karena di sini juga kita lihat bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Walaupun mereka tidak ikut melayani. Kita lihat di ayat ke-22 dikatakan mengenai santapan Allahnya. Baik persembahan maha kudus maupun persembahan kudus boleh dimakannya. Mereka tidak boleh melayani, karena alasan-alasan tersebut. Tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Yaitu mereka tidak akan mati kelaparan. Ketika mereka membutuhkan makanan, mereka boleh ikut makan bersama dengan para imam di sini. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kembali kekudusan Tuhan harus dilihat, harus terlihat, harus dinampakkan sempurna. Kecacatan mereka bisa merusak kesempurnaan ini. Kembali ingat, ini adalah makna simboliknya yang terlihat dari fisiknya. Tuhan pada masa perjanjian lama selalu mau mengajarkan orang Israel tentang Allah, tentang karakter Allah dari apa yang terlihat dari luar. Itu maksudnya di sini. Jadi jangan menuduh bahwa Allah di sini tidak mengasihi orang yang cacat. Di sini Tuhan sangat mengasihi mereka, tapi untuk pelayanan pada masa tersebut mereka tidak diizinkan. Dan terakhir di ayat 24, demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Kembali kepada kita, apa yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari dari pasal ini adalah kembali. Tuhan mau semua orang Israel menjadi kudus. Dan dia mau para imamnya menjadi lebih kudus. Atau standarnya menjadi lebih tinggi. Karena mereka yang melayani Tuhan. Dan pada masa sekarang juga sama. Kepada kita yang terpanggil menjadi para hamba Tuhan. Mari kita berusaha, tidak mudah untuk hidup kudus. Tidak mudah untuk berpaling daripada dosa dan melewati segala cobaan yang diberikan Tuhan. Saya percaya terkadang kita jatuh, terkadang kita gagal. Tetapi kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus meminta Tuhan untuk menolong kita, untuk kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan betul memakai kita untuk melayani dia di tempat kudusnya. Dan umat Tuhan, kalau Tuhan mau, para hamba Tuhan jadi kudus di hadapannya. Demikian juga dengan umat Tuhan. Kita sudah membaca itu di pasal-pasal sebelumnya. Bagaimana Tuhan juga mau supaya umat Tuhan menjaga kehidupan mereka kudus. Jadi kita semua, baik umat Tuhan maupun hamba Tuhan, terlebih lagi, kita harus berusaha untuk selalu hidup kudus di hadapan Tuhan setiap harinya. Sehingga kita layak untuk melayani Tuhan dan menyembah Tuhan bahkan di rumahnya yang kudus. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.